Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama aku Valen di Renungan Satu Hari Satu Firman, dimana pada hari ini kita kembali lagi merenungkan firman-firman Tuhan melalui Alkitab. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu, atas setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan. Engkau telah melindungi tidur kami semalam Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini Tuhan, bangun dalam keadaan yang sehat dan semangat, terutama semangat untuk mendengarkan firman-Mu ini Bapa, bukalah mata hati dan pemikiran kami Tuhan, agar kami bisa menangkap apa maksud dari firman-Mu ini Tuhan, agar kami bisa juga menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengisi hati kami Tuhan, menyingkapkan setiap selubung yang menghalangi kami Tuhan akan pengetahuan akan Engkau. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini berbicara tentang pencobaan-pencobaan yang ada di dunia. Terutama yang akan kita bahas adalah pencobaan-pencobaan yang Tuhan Yesus alami ketika Dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Renungan diambil dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia serta kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam yang dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk menguji seberapa keimanan Yesus kepada Bapa, seberapa kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapanya. Amin. Ini sama dalam kehidupan kita. Semakin kita mengikuti Tuhan Yesus, semakin kita mengikuti perintah-perintah Allah, semakin kita menjadi saksi dan alat Tuhan, maka akan semakin banyak juga pencobaan-pencobaan yang akan kita lewati. Karena pada dasarnya, iblis tidak mau kita semua ini masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Iblis yang awalnya jatuh
dijatuhkan dan dilempar ke dalam neraka, Dia juga ingin agar manusia berdosa dan menemani dia di neraka. Masih ingatkah saudara? Lucifer, malaikat yang awalnya disebut dengan bintang ajaib, bintang terang, bintang fajar itu sendiri. Tetapi ia jatuh karena ia menyombongkan diri, karena ia memberontak terhadap Allah dan ingin menyamakan diri terhadap Allah. Amin. Setelah itu, Lucifer dijatuhi ke neraka itu sendiri. Jadi, neraka itu adalah bukan tempat iblis bersemayam, bukan. Tetapi neraka itu lebih tepatnya adalah tempat penghukuman orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar. Amin. Kenapa saya awal-awal berbicara tentang Lucifer? Karena si jahat ini, iblis ini, juga ingin agar anak manusia atau Yesus itu sendiri jatuh ke dalam pencobaannya dia. Amin. Kalau Yesus jatuh ke dalam pencobaan iblis dan tertangkap dan tergoda oleh semua tawaran-tawaran yang ditawarkan iblis, maka hancur juga sudah rencana penyelamatan dari Allah. Jika Yesus tergoda oleh iblis, nubuat-nubuat nabi tentang Mesias, tentang anak manusia itu yang menyelamatkan dosa manusia, itu tidak akan terwujud. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus walaupun ia dicobai, walaupun ia merasa lapar karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia sudah sangat lelah, sangat lemah, sangat secara jasmani ia sudah sangat tidak kuat menahan godaan-godaan itu. Tetapi Yesus punya Roh Kudus yang akhirnya bisa mengalahkan godaan-godaan dari si jahat itu. Amin. Sama seperti dalam kehidupan kita. Semakin kita mengikuti Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, ada saja cara yang dilakukan oleh iblis atau setan itu sendiri untuk menjebak kita untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaan, jatuh dalam hal-hal duniawi. Amin. Tetapi kita harus kita perlu tahu adalah kita punya Roh Kudus itu sendiri, saudara. Roh kita lebih besar daripada roh dunia ini. Itulah yang menyebabkan kita, yang membuat kita masih bisa bertahan sampai detik ini, sampai pada hari ini. Amin. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap berbagai tantangan, setiap salib yang kita pikul, setiap masalah yang kita hadapi. Roh Kuduslah yang memberi jawaban, yang memberi jalan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita breakdown satu persatu pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus. Yang pertama ada di ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Di sini, di pencobaan yang pertama ini, Tuhan Yesus atau firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita akan 3 keinginan yang ada di dunia ini. Yaitu yang pertama ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Amin. Dan yang pertama ini, iblis mencobai Yesus, meminta Yesus, "Kalau kamu lapar, kamu ubah aja batu ini menjadi roti." Amin. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita ketika mengutamakan kebutuhan rohani kita, mengutamakan Tuhan Yesus, pasti ada juga celah iblis untuk menggoda kita untuk jatuh ke dalam keinginan daging. Roti itu adalah, dalam masa itu roti adalah
hal atau makanan yang sangat diperlukan untuk menahan rasa lapar. Amin. Itu sama saja keinginan daging. Amin. Contohnya begini. Kita nih diberi pencobaan, diberi salib, diberi masalah. Kita pada tengah-tengah, kita kadang merasa kalau kita merasa tidak kuat lagi, merasa tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Dan kemudian iblis memberikan pencobaan keinginan daging itu. Berupa apa? Berupa dosa. Amin. Berupa caci maki, berupa kebohongan dan lain sebagainya. Amin. Jadi, yang mau dipesankan Tuhan Yesus pada kita di dalam pencobaan yang pertama, kita bisa baca di ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Di sini Tuhan Yesus mau bilang ke kita bahwa kita di dunia ini tidak hanya bergantung pada kebutuhan duniawi kita, kebutuhan jasmani kita. Memang kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmani itu penting bagi kehidupan kita. Amin. Tetapi yang utama di sini adalah kebutuhan rohani kita. Amin. Kebutuhan rohani inilah yang membuat kita merasa kuat menghadapi setiap pencobaan-pencobaan di dunia ini. Ibaratnya gini saudara, Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita, itu kan roh yang lebih besar daripada dunia-dunia ini. Amin. Jadi, Roh Kuduslah yang juga bisa menangani permasalahan-permasalahan dunia kita. Amin. Permasalahan-permasalahan jasmani kita, permasalahan-permasalahan kebutuhan akan daging kita, akan raga kita. Roh Kuduslah juga yang akan tahu jawaban-jawabannya. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi ke Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kita mendekat dulu kepada Allah. Kita cari seseorang itu terlebih dahulu, Tuhan Yesus itu sendiri. Kita mengadu pada Tuhan. Tuhan, kebutuhanku ini. Amin. Yang terutama dalam kebutuhan rohani ini adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana interaksi kita terhadap Tuhan itu yang perlu kita awali terlebih dahulu. Kita melakukan pelayanan, tetapi kita jarang berdoa, kita jarang baca Alkitab, kita jarang mengampuni. Itu sama saja saudara. Sebelum kita menjadi saksi dan alat Tuhan, amin, kita juga harus memperbaiki terlebih dahulu interaksi kita dengan Tuhan. Lewat berdoa, lewat baca Alkitab. Tuhan, permintaan Tuhan yang pertama adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita bergumul dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita cerita semua kepada Bapa. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Karena apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, berarti Roh Kudus itu sendirilah yang berbicara kepada kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Lebih mengutamakan kebutuhan rohani. Amin. Next di ayat yang kelima sampai ke-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Amin. Pencobaan yang kedua ini kita bisa sangkut pautkan dengan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pencobaan yang kedua ini lebih berbicara tentang bagaimana keangkuhan hidup itu sendiri. Amin.
bagaimana ketika manusia atau kita sendiri merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling di atas segalanya, merasa paling kita lebih punya segalanya. Amin. Maka Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Kenapa ini ada sangkut pautnya, saudara? Karena ketika kita meninggikan diri, ketika kita menganggap diri kita lebih baik, lebih benar, itu secara otomatis kita juga akan melupakan Allah. Ketika kita menganggap diri kita lebih benar, lebih mampu, kita cenderung menggunakan kekuatan-kekuatan manusia. Amin. Kita cenderung menggunakan kekuatan-kekuatan duniawi, kekuatan-kekuatan jasmani kita untuk melakukan semua, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu juga bahaya, saudara. Makanya di sini dikatakan, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ibaratnya gini, Yesus ada di puncak bait Allah dan iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri. Amin. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang bagaimana perintah iblis ini menjatuhkan diri. Saya akan lebih berbicara bagaimana apa yang dikatakan mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangan. Ini ibaratnya jika kita merendahkan diri, jika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat. Dikatakan malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya. Amin. Ini juga berlaku untuk kita, tidak hanya berlaku untuk Yesus. Ini berlaku, barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Amin. Makanya penting ketika kita menghadap pada Tuhan, kembali lagi kepada pencobaan yang pertama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika kita berinteraksi kepada Tuhan, dengan Tuhan, melalui berdoa, saat teduh, baca Alkitab, dan lain sebagainya, kita perlu merendahkan diri kita. Amin. Kita perlu menganggap diri kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu jamahan Tuhan untuk mengubah setiap aspek dalam kehidupan kita. Untuk terus menuntun kita di dalam jalan kebenaran itu sendiri, saudara. Amin. Next, pencobaan yang ketiga. Di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Ini adalah pencobaan yang terakhir, yaitu keinginan mata itu sendiri. Di sini iblis memperlihatkan kekayaan-kekayaan duniawi dan menganggap bahwa itu semua milik iblis. Dan itu memang benar. Sejak dunia dijadikan, ketika manusia jatuh ke dalam dunia, mereka menjadi milik iblis. Amin. Segala yang diperbuat manusia, segala yang ada di dunia ini, bangunan-bangunan itu yang membuat adalah manusia itu sendiri. Amin. Makanya iblis dengan ketinggi hatian dia, dengan tinggi hatinya, dia menganggap bahwa semua yang ada di dunia itu adalah milik iblis. Dan itu benar, saudara. Ada salah satu nas yang berkata, kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan kita berasal dari surga. Maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia ini. Amin.
Dunia ini sudah penuh dengan dosa, saudara. Dunia ini sudah penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus berupa burung merpati turun dari atas dia. Dari atas dia. Berarti ini bisa dikatakan ada perbedaan situasi antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan rohani itu sendiri. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang kita pikirkan tentang dunia kita sendiri, tentang jasmani kita, tentang raga kita, tentang daging kita. Bisa berarti sekolah, bisa berarti keuangan, bisa berarti hubungan, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi ini sangat bertentangan dengan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita adalah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Perkara memuliakan Tuhan, perkara menyembah Tuhan, perkara bertobat, perkara kita percaya sama Roh Kudus, kita dituntun sama Roh Kudus. Amin. Mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus. Itu salah satu, itu contoh, berbagai contoh perkara-perkara yang di atas. Di sini dengan tegas Yesus menyatakan bahwa enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kepada masa sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Ada banyak murid yang mungkin karena takut sama orang Farisi, sama orang Yahudi, sama ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, ia justru menjual Yesus agar mendapatkan keuntungan pribadi. Yang pertama ada Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Amin. 30 keping perak itu kalau dihitung berdasarkan harga perak yang sekarang itu bisa berjumlah 40 juta rupiah. Jadi di sini Yudas menjual Yesus demi kekayaan, demi harta duniawi yang tidak bisa membanding kuasa dari Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya apa? Penebusan daripada Tuhan Yesus itu tidak bisa dibayar oleh harta, saudara. Ingat, penebusan yang diberikan Tuhan Yesus, karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri tidak bisa kita perjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Tidak melulu berbicara tentang Yudas Iskariot. Kita di dalam kehidupan kita sendiri, kita kadang-kadang juga lebih cenderung mementingkan kebutuhan duniawi kita, mementingkan kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani, daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Dan itu yang sangat perlu diwaspadai, saudara. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ini sangat-sangat bertentangan. Kebutuhan jasmani itu bersifat sementara. Tetapi kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan juga untuk melengkapi kebutuhan duniawi dan juga untuk melengkapi kebutuhan kita setelah kita pergi dari dunia ini, setelah kita meninggal, setelah kita dipanggil Tuhan. Karena kebutuhan rohani ini yang membuat kita diselamatkan dari maut. Amin. Penebusan ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dosa manusia hasilnya adalah maut. Dan maut inilah yang menjadi pemisah antara karya penebusan Tuhan dengan manusia itu sendiri. Maut inilah yang menjadi suatu tanda bahwa kejahatan, bahwa keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata itu sendiri tidak bisa dipersatukan dengan keinginan rohani. Amin. Kita tidak bisa
menyembah Tuhan dengan alasan kita dipuji manusia, tidak bisa. Kita juga tidak bisa mengasihi sesama kita, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak bisa, saudara. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Kepada Dia sajalah, artinya apa? Tuhan Yesus ingin agar kita terus mengutamakan kebutuhan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Interaksi kita, keintiman kita melalui berdoa, saat teduh, dan lain sebagainya. Kita ajak teman-teman rohani kita. Kita ajak keluarga kita untuk saling membangun dalam cinta kasih Tuhan. Kita ajak juga sanak saudara kita untuk kita bisa sharing firman-firman Tuhan. Karena dari lingkungan ibadah itu sendiri, dari lingkungan rohani itu sendiri, Tuhan Yesus pernah berkata, 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku ada bersama-sama mereka. Jadi kita tidak bisa juga memenuhi kebutuhan rohani kita itu sendiri untuk kepentingan individual kita sendiri. Tetapi kita juga harus membagikan karunia-karunia atau berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan untuk kita wartakan kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Di dalam renungan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh banyak menerima teguran, sapaan daripada Engkau Bapa. Yang pertama, kami diperingatkan untuk terus mengutamakan kebutuhan rohani kami Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata, bukan dari roti saja kami hidup, tetapi dari firman yang Engkau sampaikan Tuhan. Dan yang kedua Tuhan, ajarilah kami untuk tetap rendah hati Tuhan. Ketika kami berinteraksi pada Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami saat teduh, ketika kami menjadi saksi dan alat-Mu, ajarkanlah kami untuk tetap rendah hati, tetap memandang bahwa semuanya adalah yang diberikan Tuhan, semua pemberian Tuhan, dan kami tidak berhak untuk meninggikan diri. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali yang ketiga Tuhan, kami diingatkan Tuhan, agar kami jangan terlena dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi, tetapi kami terus berpegang teguh pada firman-Mu itu Tuhan, berpegang teguh pada Yesus itu sendiri Tuhan, agar ketika kami digoda oleh dunia ini, kebutuhan dunia ini, kebutuhan jasmani ini, kami punya Engkau yang bisa melepaskan kami dari kebutuhan, dari nafsu-nafsu dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Sebab Filipi 4 ayat 13 Engkau berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Tuhan, Engkau di dalam Filipi 4 ini juga berkata Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau di atas segalanya, maka kami akan beroleh apa yang kami cari. Maka kami akan mendapatkan jika kami mencari. Maka Engkau akan membukakan pintu ketika kami mengetuknya. Ini bukan semata-mata untuk kebutuhan duniawi kami Tuhan, tetapi juga untuk keintiman kami dengan Engkau. Biarlah keintiman kami semakin hari semakin dekat terhadap Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, agar semua orang juga merasakan cinta kasih Tuhan yang ada di dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.